AR kali encer. Balasnya masih dengan raut wajahnya yang kecut. 2. Sudahlah, percuma aku meminta pendapat darimu, yang ada jawabannya begini semua. Baiklah kalau begitu aku titip lalai Yawi, maaf sudah merepotkan kamu. Lia, tenang saja Ra. Oh iya Ra. Masalah pinjaman untuk biaya operasi transplantasi untuk Lala, hasilnya nihil. Bosku tidak mau memberikan aku pinjaman jika seluruh hutangku belum bisa dilunasi. Maafkan aku Yara, aku tidak bisa membantumu. Dewi langsung terdiam dengan wajah yang murung. Lalu Zara menepuk kedua bahu Dewi. Gak usah dipikirkan Wi, aku akan mencoba cari pinjaman di tempat lain, semoga saja berhasil. Ra, kenapa kamu gak coba pinjam sama bos Sagara? Zara pun langsung mendelik lalu menyunggingkan bibirnya. Tidak Wi, percuma saja meminta bantuan terhadap pria angkuh dan menyebalkan itu. Perusahaan Shailendra Group. Setibanya di perusahaan, Zara benar-benar merasa sangat gugup. Ia berkali-kali melihat alamat di dalam ponselnya yang sebelumnya telah dikirimkan oleh John. 52. Setibanya di dalam lobi kantor, kehadirannya disambut hangat oleh karyawan lainnya, karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan kabar jika akan ada seorang wanita dan menjadi karyawan baru di perusahaan ini, yang telah digosipkan sebagai kekasih Big Boss mereka. Otomatis mereka pun takut jika sampai melakukan kesalahan terhadap Zara, namun ada juga yang mencibirnya, karena Zara disebut sebagai wanita yang pandai memanfaatkan situasi, yakni di mana dirinya meminta untuk ditempatkan di perusahaan ini yang tidak mudah sembarang orang untuk bisa bekerja di perusahaan Shailendra Group, sebuah perusahaan yang bergelut di bidang otomotif, perhotelan, properti, dan juga memproduksi aneka jenis makanan yang diekspor ke luar negeri. Zara yang tadinya terlihat gugup, kini sedikit mulai menghilang. Apalagi saat Pak John datang menyambutnya, dan dirinya langsung membawa Zara ke lantai 10, yakni lantai khusus untuk ruangannya Tuan Sagara dan juga divisi keuangan. Setibanya di lantai 10, Zara dipertemukan dengan Pak Heri, yakni kepala bagian keuangan perusahaan. Kebetulan asistennya sudah 5 hari terakhir mengundurkan diri karena melahirkan dan memilih untuk fokus mengurus anak serta keluarganya. Pak Heri pun sempat keteteran dengan laporan keuangan perusahaan. Baiklah Zara, sekarang kau akan menggantikan Ibu Diana, dan untuk seluruh karyawan dari divisi keuangan, mohon kerjasamanya terhadap Nona Zara. Tegasnya memberi peringatan terhadap karyawan yang berada di divisi keuangan. 2. Kemudian John meninggalkan Zara di sana bersama Pak Heri dan juga karyawan lainnya. Zara terlihat masih canggung, apalagi karyawan yang lainnya menatap seperti tatapan tidak suka atas kehadirannya di divisi ini. Lalu Pak Heri mengantarkan Zara menuju ruangannya yang sebelumnya milik Ibu Diarna. Baiklah Ibu Zara, selamat bergabung dengan tim divisi keuangan. Sebelum kita memulai dengan pekerjaan kita, saya ingin tahu dasar mengenai tugas seorang pegawai yang bekerja di bidang ini. Bisa kau sebutkan Ibu Zara? Kali ini Pak Heri sengaja ingin melakukan tes terhadap Zara. Dengan penuh rasa percaya dirinya, Zara menjelaskan semuanya. Tugas yang pertama adalah mampu mengelola keuangan yang tersimpan di dalam rekening bank, mengurus administrasi perbankan, mengelola dana, investasi dan perbankan, melakukan analisis, mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan pendapatan perusahaan kemudian mengelola hubungan dengan bank dan institusi lainnya. Jawaban dari Zara sangat tepat dan benar adanya. Jadi kau sudah paham dengan tugas apa saja yang akan menjadi tanggung jawabmu. Zara pun mengangguk, pertanda ia paham dengan pekerjaannya kali ini. Baiklah kalau begitu, segera kau pelajari berkas-berkas penting yang ada di atas meja kerjamu. Kerjakan sampai selesai, dan untuk hari ini hanya itu saja tugasmu. Terima kasih Pak Hai, saya pasti akan menyelesaikannya hari ini. Jawabnya sangat yakin. Pak Heri sempat menelan selaivanya. Apakah kau yakin bisa mengerjakan berkas-berkas itu Zara? Diana saja belum tentu bisa mengerjakannya dalam 1 hari, tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti.
apakah Zara mampu atau tidak. Batinnya merasa ragu. 53. Hari ini Sagara datang telat ke kantor karena Maura merengek minta diantar ke rumah sakit untuk terapi olehnya, sedangkan dirinya hari ini sangat sibuk akibat banyaknya pekerjaan kantor yang belum selesai. Sagara sempat tidak sadar bahwa Zara saat ini sudah berada satu lantai bersamanya. John pun sengaja tidak mengatakan apapun kepada Tuan Sagara. Kemudian Zara menanyakan sesuatu kepada Pak Harry, di mana ada salah satu berkas yang menurutnya kurang ia pahami. Lalu Pak Harry pun melihat berkas tersebut. Haduh, ini kan seharusnya sudah berada di meja kerjanya Tuan Sagara, sebaiknya kau segera antarkan ke sana, sebelum beliau murka karena laporan keuangan bulan ini masih berada di mejamu. Perintahnya memaksa. Bapak yakin ingin saya yang memberikannya langsung kepada Tuan Sagara? Tanyanya masih ragu. Sangat yakinlah, apalagi saya dengar jika Elbu Zara ini adalah kekasihnya Tuan Sagara kan. Pasti beliau tidak akan marah jika Elbu Zara yang mengantarkannya langsung. Ucapnya dengan enteng. Bapak jangan asal bicara, saya dan Tuan Sagara tidak memiliki hubungan apapun. Elaknya mencoba meyakinkan Pak Harry. Alah sudahlah Ibu Zara, Anda jangan menutupinya lagi. Seluruh karyawan di sini sudah tahu mengenai gosip hubungan antara Anda dengan Tuan Sagara, jadi saya mohon kali ini, Ibu Zara mau ya menolong saya, jika saya yang mengantarkan langsung, pasti Tuan Sagara akan murka padaku. Akhirnya dengan berat hati, Zara pergi ke ruangannya Tuan Sagara Mahendra untuk mengantarkan berkas-berkas tersebut. Sambil menghela nafasnya, Zara mencoba melangkahkan kedua kakinya menuju ruangan tersebut. Tok, tok, tok. Dengan perasaan gugupnya, Zara mulai mengetuk pintu. Masuk, sahut Sagara dari balik pintu. Kemudian perlahan Zara mulai membuka handle pintu, kali ini ia benar-benar merasa sangat gugup. Sagara sendiri malah sedang sibuk berkutat di depan laptopnya tanpa menoleh ke arah Zara yang saat ini sedang memandang ke arahnya. Ada perlu apa kau datang ke ruanganku? Tanyanya dengan pandangan lurus di depan laptopnya. Maaf Tuan, saya hanya ingin memberikan berkas penting ini kepada Anda. Jawabnya terbata. Karena Sagara sudah tidak asing lagi dengan suara yang saat ini ia dengar, perlahan ia pun mulai menoleh, ditatapnya wajah Zara tanpa berkedip. Entah kenapa setiap kali melihat wajahnya Zara, Sagara merasa ada yang berbeda, yakni Zara selalu terlihat cantik. 54. Dan menarik di matanya. 1. Saga pun mendadak menjadi gugup dan juga kaku. Kau sudah di sini rupanya. Letakkan saja berkas itu di atas meja kerjaku, aku sedang sibuk dengan pekerjaanku. Ujarnya berbicara ketus. Nyatanya ini adalah cara terampuh Sagara untuk menghindari dengan apa yang sudah ia rasakan terhadap Zara, agar Zara tidak menaruh curiga padanya, jika saat ini dirinya selalu merasa berdebar ketika berhadapan dengannya. Kemudian Zara buru-buru menaruh berkas tersebut lalu bergegas pergi kembali ke ruangannya. Saga sempat menghela nafasnya sejenak bahkan ia sampai mengusap dadanya yang masih saja berdegup berirana. Ada apa dengan diriku ini? Mengapa detak jantungku selalu berdebar jika aku melihat wanita itu? Arkhe sungguh sial. Umparnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Kemudian Saga mendapatkan panggilan telepon dari mamahnya, karena ponselnya terus berdering, Sagara pun terpaksa mengangkat panggilan telepon tersebut. Lia Ma ada apa? Saga masih sibuk dengan pekerjaan di kantor. Saga, Maura. Hicks. Maura pingsan setelah lama menangis di dalam kamarnya, sebelumnya ia terus memanggil nama Zara. Sekarang Mama sedang menuju rumah sakit, kau segera kemari ya nak, dan pastikan Zara ikut bersamamu. Pinta Nyonya jelita seolah memaksa putranya. 3. Mendengar hal itu Sagara pun langsung tercekat, ia bergegas beranjak dari tempat duduknya, sedangkan John baru saja kembali dari lobi setelah dirinya pergi sebentar karena adanya keperluan mendadak. Loh, Tuan mau kemana? Ke rumah sakit? Kau tolong gantikan aku sebentar, nanti aku kembali.
Perintahnya kepada John. Baik Tuan. Jawabnya sambil membungkuk. Kali ini Sagara bergegas menuju divisi keuangan yang tempatnya berada satu lantai dengannya. Ia pun baru teringat jika hari ini Zara sudah mulai bekerja di perusahaannya dan ditempatkan di posisi sesuai dengan keinginannya. Tap, tap, tap. Dengan langkahnya yang cepat, Sagara bergegas masuk ke dalam ruangan karyawan divisi keuangan. Semua orang yang berada di ruangan tersebut sempat terkejut tidak percaya, wajah mereka mendadak menjadi pucat pasi. Langkah demi langkah, Sagara pergi menuju ruangan asisten keuangan. Dan ia pun akhirnya mendapati Zara sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ikut denganku. Ajaknya sambil menarik secara paksa tangan Zara, otomatis Zara pun terkejut bukan kepayang. 55. Kali ini Sagara terus saja menggenggam tangan Zara dengan begitu eratnya, sampai-sampai satu divisi dibuat heboh dengan kejadian ini. 4. Bersambung. Eli Priwan. Dinikahi. Kak. TOON. 56. Permintaan Maura. Entah kenapa Zara merasakan sesuatu yang aneh saat tangannya digenggam begitu kuat oleh Sagara, seolah si pria ini enggan untuk melepaskannya. Seumur-umur ia belum pernah diperlakukan seperti ini oleh seorang pria, meskipun dulu dirinya sempat menikah, tapi sikap Jaka begitu dingin padanya. Menggenggam tangan pun hanya sepintas saja, itu juga terpaksa karena posisinya di depan ibunya. Zara sempat kesakitan, hingga akhirnya saat mereka tiba di depan lobi kantor, Zara meminta Sagara untuk melepaskan tangannya, apalagi saat ini mereka berdua menjadi pusat perhatian satu gedung. Kenapa di hari pertama aku bekerja, bisa merasa begitu malu seperti ini? Arkh Tuan, bisakah Anda bersiap biasa saja dan tidak berlebihan? Aku ini bukanlah mainanmu dan juga kelinci peliharaanmu. Umpatnya dalam hati. Diam kau, sebaiknya kau cepat masuk ke dalam mobil. Perintahnya sambil membuka pintu mobil, lalu memaksa untuk segera masuk ke dalam. Zara sendiri tidak bisa berkata apapun. Selama dalam perjalanan, entah kenapa Saga masih enggan melepaskan genggaman tangannya. Kini keduanya berada di jok belakang dan duduk bersebelahan, sedangkan di jok depan, ada Pak Tito, yakni supir pribadinya Tuan Sagara. Sampai kapan Anda mau menggenggam tanganku Tuan? Keluhnya dalam hati. Saat Saga akan mengambil ponsel dari saku celananya ia baru tersadar jika sedari tadi tangannya masih menggenggam tangan Zara, otomatis ia pun buru-buru melepaskannya. Hei, kenapa kau malah diam saja Kau tahu kan sedari tadi aku terus menggenggam tanganmu, apa kau sudah nyaman saat aku genggam tanganmu itu Godanya sambil menaikkan alisnya. Anda jangan seenaknya memutar balikan fakta, sedari tadi kan saya sudah meminta Anda untuk melepaskan tangan saya, tapi Tuan seolah tidak peduli, jadi yang seharusnya bertanya seperti itu adalah saya, bukan Anda. Balasnya sangat puas. Seketika Sagara langsung terdiam dan tidak berkomentar apapun, wajahnya sampai ia palingkan karena menahan rasa malu, ia pun bingung terhadap dirinya sendiri, kenapa ia tidak bisa bersikap kejam seperti dulu. 2. Setibanya di rumah sakit, Zara terlihat kebingungan. Siapa yang sakit Tuan? Tanyanya sambil mengekori Sagara dari belakang, karena saat Sagara melangkahkan kedua kakinya, ia begitu cepat. Maura. Jawabnya singkat. Sontak Zara pun kaget tidak percaya, kemudian ia berlari kecil agar bisa sejajar dengan Tuan Saga. Setibanya di lantai 4, Saga dan Zara bergegas menuju kamar pasien, dan di sana rupanya sudah ada Nyonya Jelita. Syukurlah kalian sudah datang. Ucapnya merasa lega. Bagaimana kondisi Maura mah? Tanya Sagara sambil mendekat ke arah ranjang tempat tidur pasien. Di mana Putri? 57. Kecilnya terbaring di sana dengan mata masih terpejam. Sudah mendingan Saga, tadi Maura sempat kejang karena demamnya sangat tinggi, dan kau tahu, siapa yang ia panggil. Sagara dan Zara hanya menggeleng karena tidak tahu. Maura selalu memanggil namamu Zara. Jawabnya sambil menatap ke arah Zara. Mendengar hal itu Zara pun kaget tidak percaya,
lalu ia bergegas mendekat ke arah Maura, diusapnya dengan lembut kepalanya, lalu ia kecup keningnya. Sagara yang menyaksikannya secara langsung, ia bisa merasakan ketulusan dari seorang Zara Hafizah kepada putri semata wayangnya. Tidak kusangka kau begitu disayangi oleh putriku, bahkan di saat sakit pun bukan namaku yang Maura sebut, melainkan namamu, Zara. Batinnya mulai terenyuh. Kemudian Maura mulai membuka kedua kelopak matanya, ia bisa merasakan aroma tubuh Zara yang menurutnya begitu khas. Bunda Zara, ucapnya sambil melempar senyum. Maura, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya sangat khawatir. Kemudian Maura malah bangkit dari tempat tidur, dan langsung memeluk Zara. Bunda tetap di sini ya, begitupun dengan papa. Aku ingin kalian berdua yang menjagaku di sini. Pintanya memohon. Zara serempat melihat ke arah Sagara begitupun dengan Saga, kini keduanya saling menatap dalam diam. Mendengar cucunya berkata seperti itu, Nyonya Jelita senang bukan kepayang. Ya sudah kalau begitu, nenek sebaiknya kembali ke rumah saja ya. Di sini kan sudah ada Papa Saga dan juga Bunda Zara. Ujarnya melirik ke arah Maura, lalu mengedipkan sebelah matanya. Maura pun tersenyum puas. 1. Akhirnya Nyonya Jelita memutuskan untuk pulang, dan kini tinggal tersisa mereka bertiga di dalam ruangan pasien rawat inap. Baik Zara dan Sagara keduanya malah saling diam. Maura yang menyaksikannya pun terlihat kesal. Kenapa kalian berdua terlihat begitu kaku? Protesnya dalam hati. Sudah lebih dari 1 jam, baik Sagara dan juga Zara masih saling diam, tak ada suara di antara keduanya. Kenapa suasananya menjadi canggung begini sih? Umpatnya dalam hati. Kini Sagara mencoba mencarikan suasana, yakni dengan menawarkan makan siang kepada Zara. Zara sempat terkejut tidak percaya dengan sikap baik dan juga lembut dari seorang Sagara Mahendra yang terkenal sebagai pria dingin bagaikan kulkas 2 pintu. 58. Tuan betulan mau membelikan saya makan siang. Ya iyalah, masa iya bohongan. Ya sudah aku pesankan saja lewat aplikasi, kau mau pesan apa? Tanyanya sambil fokus ke layar ponsel iliknya. Apa saja tuan, yang penting mengenyangkan. Jawabnya sambil melempar senyum. Saga pun langsung memesan makanan yang ia pilih untuknya dan juga Zara. Sedangkan Maura terus memperhatikan mereka berdua. Nah gitu dong, jangan kayak tadi, suasananya sudah seperti di kuburan saja, ha. Ha, ha, Maura malah tertawa lepas. Sagara sempat merasa jengkel atas sikap putrinya tersebut. Sebenarnya kamu itu sakit atau pura-pura sakit, Maura? Tanyanya penuh selidik, entah kenapa Sagara merasa ada sesuatu yang janggal. Mendengar Sagara berkata seperti itu, Maura malah menjadi murung. Jadi papa pikir aku itu sakit bohongan. Kenapa papa tega mengatakan hal itu padaku? Apakah papa tidak merasa jika aku seperti ini akibat dari ulahnya papa yang tidak pernah menyayangiku dengan tulus selama ini? Cetusnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Mendengar putrinya berkata seperti itu, Sagara semakin merasa bersalah. Ia pun bergegas mendekat ke arah putrinya yang telah memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin melihat wajahnya. Tolong maafkan papahmu ini nak, papa janji akan menebus semua kesalahan papa padamu. Apapun yang kamu minta, pasti akan papa kabulkan, percayalah pada papa. Perkataan dari Sagara membuat Maura senang bukan kepayang, inilah saatnya ia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kalau begitu aku ingin papa menikah dengan Bunda Zara. Pintanya sambil melirik ke arah Zara. Jelep. Seketika Sagara langsung diam mematung sedangkan Zara kaget tidak percaya, ia sampai tercekat dan menelan selaivanya sendiri. Maura, kamu jangan ngaco. Tegurannya tidak suka. Siapa yang ngaco sih Pah? Barusan papa kan bilang kalau papa akan mengabulkan keinginanku, dan keinginanku cuma satu Pah, aku hanya ingin merasakan kasih sayang dari seorang ibu dan aku ingin mendapatkannya dari Bunda Zara, dan kepada Bunda Zara,
mau kan Bunda nikah sama Papa? Please. Pintanya sambil mengatupkan kedua tangannya lalu Maura sengaja memasang wajah menelasnya. 1. Zara hanya membalasnya dengan senyuman hambar, begitupun dengan Sagara. La tidak habis pikir akan terjebak dalam situasi seperti ini. Aduh Maura, kenapa kau meminta sesuatu yang sangat mustahil? Mana mungkin papahmu mau menikahiku? Semuanya tidak akan pernah terjadi. Keluhnya dalam hati. 59. Setelah selesai makan siang, Maura pun akhirnya mengantuk dan memutuskan untuk tidur, sedangkan Zara merapikan sisa makan siang mereka lalu membuangnya ke tong sampah yang berada di luar kamar pasien. Saat Zara keluar dari dalam kamar, tiba-tiba Sagara ikutan keluar dan ia mengajak Zara untuk berbicara dengan serius. Kita mau kemana Tuan? Tanyanya sambil tengok ke kanan dan kiri. Sagara tidak bergeming sama sekali, hingga pada akhirnya mereka berdua berada di suatu tempat, yakni di ujung koridor lantai 4, di mana tempat tersebut terlihat sepi. Sambil menghela nafasnya sejenak Sagara mulai mengontrol debaran jantungnya yang kian menggebu, entah kenapa ia merasa gugup dan juga grogi, tapi kali ini ia harus bisa mengatakannya kepada Zara. Lalu Sagara menatap wajah Zara yang sedang memandang ke arahnya. Lagi dan lagi, Sagara terlihat sangat gugup sampai tubuhnya gemetar. Ayo Sagara Mahendra, kau jangan gugup, kau ini payah sekali. Keluhnya dalam hati. Sampai akhirnya Sagara mulai memejamkan kedua bola matanya, Zara yang terus memperhatikan sikap aneh dari Tuan Sagara, ia merasa ada yang tidak beres dengan tuannya tersebut. Kini Sagara sudah mantap dengan keputusannya, lalu dirinya mulai mendekat satu langkah ke arah Zara, kemudian kedua bahu Zara ia cengkram cukup kuat. Baiklah Zara, aku mengatakan ini semua demi putri kecilku dan sebagai bentuk rasa penyesalanku karena telah mengabaikannya selama ini, dan aku sudah berjanji dengan diriku sendiri bahwa aku akan menjadi seorang ayah yang akan selalu membahagiakannya, dan mungkin dengan cara inilah aku bisa menebus semua kesalahanku di masa lalu, Zara. Maukah kau menikah denganku dan menjadi ibu sambung untuk putri kecilku, Maura? Ucapnya dengan bibir yang gemetar, sorot matanya yang tajam telah menggetarkan hati seorang Zara Hafizah. Mendengar hal itu, Zara benar-benar serasa tersambar sebuah petir yang telah menghantam hatinya. Zara tidak pernah menyangka bahwa Tuan Sagara akan melamarnya demi kebahagiaan putrinya, baginya ini semua benar-benar di luar dugaan. Kali ini Zara merasa seperti sedang berada di dalam sebuah keadaan yang tidak bisa ia kendalikan, di mana dirinya harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya selamanya. Ya Rab, ini tidaklah mungkin, pasti ini semua hanyalah mimpi. Bersambung. 60. Keputusan yang terpaksa. Senja yang indah dan langit berwarna jingga kemerahan, seolah tersenyum sambil menatap dua manusia yang diselimuti rasa gundah gulana, akibat ajakan menikah yang begitu dadakan. Kini keduanya serasa terjebak dalam badai emosi. Anda sedang tidak bercanda kan Tuan? Tanyanya tidak berani menatap kedua pasang mata yang jaraknya begitu dekat dan terus memandangnya seolah ingin mendapatkan jawaban yang diharapkannya. Kau bilang aku bercanda. Mana mungkin aku bercanda dalam situasi seperti ini, Zara? Jawabnya seolah tidak terima dengan perkataan dari Zara. Zara kembali terdiam sambil tertunduk, sedangkan Sagara masih mencengkram kuat kedua bahunya. Tapi aku telah memiliki suatu rencana. Ujarnya mencoba meyakinkan Zara. Apa itu Tuan? Tanyanya sambil mendongak. Ditatap seperti itu, Saga seolah telah kehilangan konsentrasinya, ia pun tidak kuasa karena saling tatap seperti ini, entah kenapa rasanya ia ingin sekali mengecup bibir ranum milik Zara, sampai-sampai bibirnya bergetar, akan tetapi ia kembali tersadar dan berusaha menepis pikiran kotornya. 7. Ayo Saga kau harus fokus dan relaks. Ucapnya dalam hati. Baiklah Zara, aku punya rencana untuk menikah kontrak selama 1 tahun denganmu. Bagaimana apa kau setuju? Kau tidak usah khawatir, di sini kau tidak akan pernah dirugikan,
dan aku tidak akan menuntut hakku sebagai seorang suami padamu. Kau cukup berperan sebagai ibu, sambungnya Maura, karena di dekatmu, Maura merasa bahagia. Kali ini Sagara mengatakan semuanya berdasarkan dari relung hatinya yang paling dalam. Tuan, tapi maaf, aku tidak bisa nikah kontrak, sama saja kita mempermainkan pernikahan, dan Allah sangat tidak menyukai hal ini. Balasnya sedikit terbata. Ini adalah perintah Zara Hafizah, apa kau masih mau hidupmu aman? Hah. Sungutnya sambil menyentak. Zara pun menjadi kesal dibuatnya sehingga ia berusaha untuk menjauh dan terlepas dari cengkraman tangan Sagara di kedua bahunya. Anda berani mengancam saya? Sagara malah mengerutkan dahinya. Hei, aku bilang ini adalah perintah, dan aku tidak mengancammu. Elaknya merasa paling benar. Zara pun semakin kesal dibuatnya. Lah sampai mengepalkan kedua tangannya. Anda jangan berpura-pura bodoh, Tuan. Balasnya geram. Lalu ponsel miliknya tiba-tiba saja berdering, Zara pun buru-buru mengambilnya dari dalam tas kecil miliknya. Setelah tahu nama yang tertera dari dalam ponselnya, Zara cukup terkejut karena Dewi yang telah menelpon dirinya. 61. Assalamualaikum Ra. Ucapnya sampai terengah. Waalaikumsalam, Wi. Jawabnya dengan dahi mengkerut. Ra, Lala. Mulai terasa sakit lagi di bagian perut bawah, wajahnya juga pucat. Mendengar Dewi berkata seperti itu, Zara semakin panik dibuatnya, lalu ia menutup sambungan teleponnya dan bergegas pergi. Kau mau kemana Zara? Urusan kita belum selesai. Bentaknya kembali sambil meraih tangan Zara lalu menggenggamnya. Maafkan saya Tuan, Lala. Lala. Hicks. Tiba-tiba saja Zara menangis di depan Sagara, otomatis Saga pun menjadi tidak tega melihat kondisi Zara yang seperti itu, entah ada dorongan apa, ia malah mencoba memeluknya, agar dirinya bisa jauh lebih tenang. Dek, baik Zara dan juga Saga, keduanya malah merasakan debaran aneh. Zara pun tersadar apa yang telah terjadi antara dirinya dengan Sagara. Kenapa Tuan memelukku? Tanyanya dengan kepala tertunduk dan mencoba menjauhkan tubuhnya. Namun sayangnya Sagara tidak mau menjawabnya, ia malah pergi meninggalkan Zara, lalu ia pun menoleh. Kau mau sampai kapan berdiam diri di sana? Segera kau jemput Lala dan bawa putrimu ke sini, aku akan memerintahkan Pak Tito untuk mengantarkan kamu ke rumah temanmu dan bergegas membawa putrimu ke sini. Perintahnya telah menyadarkan Zara dari lamunannya, hingga pada akhirnya Zara bergegas pergi untuk menemui Pak Tito di parkiran rumah sakit. Beruntungnya jarak rumah sakit menuju rumah Dewi tidak begitu jauh. Saga pun terus menatap punggung Zara yang kian menjauh dari pandangannya, lalu secara tiba-tiba saja ia malah tersenyum tipis, karena teringat momen yang barusan telah terjadi. 1. Dasar bodoh kau Saga, kenapa barusan kau malah memeluk wanita itu, cek. Ungkapnya bermonolog. Sekitar 20 menit, kini Zara tiba di rumah Dewi, dan Akila pun buru-buru dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, Lala terus saja meringis kesakitan dalam pelukan Zara. Wajahnya yang pucat serta tubuhnya yang lemah, membuat Zara semakin diselimuti rasa sedihnya. Dia tidak tega melihat Lala, bocah kecil yang harus mengidap penyakit yang mematikan. Sungguh bagi Zara, semua kejadian ini tidaklah adil. Setibanya di rumah sakit, Lala langsung dilarikan ke ruangan GD untuk segera ditindak oleh dokter. Sedangkan Sagara malah merasa cemas akan kondisi Lala dan juga Zara. Dirinya yang saat ini berada di dalam kamar putrinya seraya ingin pergi menemui Zara. 1. Papa kenapa? Kok terlihat cemas? Oh iya Pah, Bunda Zara mana? Tanya Maura sambil celingak-celinguk mencari keberadaan Zara. Zara pulang ke rumahnya nak. 62. Loh, kok pulang? Cetusnya dengan wajah ditekuk. Sagara hanya bisa menghela nafasnya, saat putrinya berkata seperti itu. Maura,
saat ini kondisi Lala juga sedang sakit dan tadi Papa memerintahkan Zara untuk segera membawanya ke rumah sakit ini. Jawabnya telah membuat Maura tercengang. Apa? Lala sakit lagi? Pak, aku ingin bertemu dengan Lala, please. Rengeknya sambil memohon. Saga pun mengusap lembut kepala putrinya, ia tidak menyangka jika Maura begitu dekat dengan Lala. Nanti ya nak, setelah kondisimu mendingan, kamu pasti akan bertemu dengan Lala. Maura pun mengangguk patuh. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, Saga pun buru-buru membukanya, rupanya yang telah datang adalah John. Selamat sore Tuan, bagaimana kondisi Nona Maura? Tanyanya sambil membungkuk. Pah, mending sekarang Papa pergi temui Bunda Zara, itu yang datang Pak John kan? Sagara malah menoleh ke arah putrinya. Lia Maura, kau serius dengan ucapanmu barusan? Serius Pah, sudah gi sana temani Bunda. Betul sekali Tuan, biar saya yang menjaga Non Maura di sini. Sahut John ikut menimpali. Akhirnya Saga bergegas pergi untuk menemui Zara, ia sendiri sudah tahu dengan pasti jika Lala dilarikan ke ruang IGD. Sedangkan John, malah mengacungkan kedua jempolnya ke arah Maura dan Maura membalasnya dengan memberikannya 2 jempol mungilnya sebagai tanda rasa terima kasih, karena John berada di pihaknya, yakni agar papahnya bisa dekat dengan Bunda Zara. Oh! Setibanya di ruang LGD, Saga mendapati Zara sedang mondar-mandir di depan pintu masuk IGD. Kau ngapain mondar-mandir gak jelas kayak gitu Zara? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Zara pun tidak kuasa untuk tidak menahan air matanya di depan Sagara. Maafkan saya Tuan, saya barusan telah bertemu dengan dokter yang menangani Akila. Terus bagaimana kondisi putrimu sekarang? Hiks. Hiks. Zara malah menangis. Kemudian Sagara mendekat, lalu kembali bertanya sambil membungkuk, agar bisa sejajar, ditatapnya wajah seorang wanita yang selalu menggetarkan hatinya saat ini. Katakanlah Zara, aku ingin tahu kondisi putrimu. Tanyanya berbicara lembut. Putriku harus segera melakukan operasi transplantasi ginjal secepatnya dan kalau sampai bulan depan tidak segera. 63. Ditindak dan tidak melakukan operasi transplantasi, maka nyawa putriku tidak akan tertolong. Ucapnya dengan bibir yang gemetar. Kamu yang sabar Zara. Aku tidak bisa sabar, Tuan. Putriku sedang sekarat. Balasnya sambil menangis. Hingga pada akhirnya tanpa berpikir panjang, Zara pun melakukan hal nekat demi keselamatan Akila. Tuan, apakah lamaran Tuan masih berlaku? Tanyanya sambil menatap serius Sagara. Mendengar Zara bertanya seperti itu, Saga senang bukan kepayang. Of course Zara, tawaranku belum lewat dari 24 jam, jadi masih berlaku. Ucapnya tersenyum senang. Kini Zara mulai mengatur nafasnya agar bisa jauh lebih tenang. Jika seandainya saya menerimanya, apakah Tuan bisa membantu biaya operasi putriku? Jujur saja jika saya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk biaya pengobatan Akila, maafkan saya Tuan, saya terpaksa melakukan hal ini demi keselamatan putriku, karena Lala adalah satu-satunya harta yang aku punya di dunia ini. Tegasnya, kali ini Zara tidak peduli jika harus menjatuhkan harga dirinya, demi kesembuhan Lala, apapun akan ia lakukan. Lalu Saga kembali mencengkram kuat kedua bahunya. Jadi intinya kita menikah demi kebahagiaan Maura dan juga Akila, meskipun di antara kita tidak dilandasi dengan rasa cinta. Maka dari itu kita akan mencoba menikah secara kontrak selama 1 tahun, bagaimana Zara kau benar-benar sanggup. Dan kau tenang saja, karena tugasmu hanyalah memberikan kebahagiaan untuk Maura, putriku. Seluruh biaya kehidupanmu dan juga putrimu akan aku tanggung, dan kau tidak usah memikirkan biaya pengobatan untuk putrimu. Ucapnya meyakinkan Zara. Baiklah Tuan, saya percaya dengan Anda, hanya 1 tahun kan? Tanyanya kembali untuk memastikan. Lia Zara,
Namun perjanjian nikah kontrak kita akan batal jika kita saling mencintai. 3. Dek. Sarah langsung diam seketika saat Tuan Sagara berucap seperti itu. Cinta. Aku sudah tidak percaya dengan hal itu, mencintai itu rasanya begitu sakit, dan aku tidak ingin merasakannya lagi, sudah cukup aku kecewa dengan pernikahanku yang dulu. Batinnya diselimuti rasa trauma akan kisah masa lalunya. 43. Bersambung. 64. Ada apa dengan Sagara? Pagi ini entah ada angin apa, Sagara terus saja melempar senyum di sepanjang perjalanannya menuju kantor. Sampai ia tiba di kantor pun masih tetap mengumbar senyum cerahnya. John yang memperhatikan sikap tuannya yang tidak seperti biasanya, menjadi penasaran dan ingin tahu apa yang telah terjadi. Ayo. Ayo semangat Sagara. Hari ini pekerjaan kantor harus bisa terselesaikan semua. Oh iya John, bagaimana janji pertemuanku dengan Pak Barata? Apakah kau sudah menentukan jadwal pertemuanku dengan beliau? Tanyanya sambil berkacak pinggang. Jadwal pertemuan dengan Tuan Barata rencananya besok siang pas jam makan siang Tuan. Kebetulan Tuan Barata ingin mengajak Tuan untuk makan siang bersama di Hotel Grand Cempaka. Baiklah John. Kosongkan jadwalku untuk besok, karena aku tidak ingin sampai pertemuanku dengan Pak Barata terganggu oleh hal yang tidak penting. Perintahnya, kemudian tersenyum. Baik Tuan, maaf Tuan, boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda? Kau mau tanya apa John? Kemudian John menatap dengan lekat wajah tuannya. Saya merasa ada yang berbeda pada diri Anda, Tuan. Sepertinya hari ini Anda terlihat sangat bahagia. Semenjak meninggalnya Nyonya Naura, Anda tidak pernah tersenyum seperti ini. Kemudian Sagara duduk di kursi kebesarannya. Seandainya kau tahu apa yang terjadi kemarin, kau pasti akan shock John. Kali ini Sagara sengaja membuat John penasaran. Lalu John buru-buru mendekat ke arah tuannya yang sedang duduk santai di kursi kebesarannya sambil menyenderkan kepalanya. Aku akan segera menikah. Jawabnya dengan mata terpejam sambil mengulum senyum. Dan benar saja, John terlihat syok atas jawaban dari tuannya tersebut. Hah, Tuan tidak sedang bercanda kan? Tanyanya masih tidak percaya. Kemudian Sagara malah tertawa terbahak-bahak, sehingga John berasumsi jika tuannya memang sedang mengerjai dirinya. Tidak ada kata bercanda dalam kamus hidupku John. Bulan depan aku akan menikah dengan Sarah Hafizah. Ucapnya sambil mengulum senyum, dan telah membuat John menjadi tercekat. Ia masih tidak percaya atas perkataan dari tuannya tersebut. 2. Nanti kau tolong siapkan berkas-berkas penting untuk mengurus pernikahanku dengan Sarah. Sambungnya kembali. Baik Tuan. Secepatnya akan saya urus surat-suratnya. Ternyata memang benar ya Tuan. Jika benci dan cinta itu setipis kulit ari, sehingga Anda tidak tersadar telah mencintai Nona Sarah. Cakapnya sangat yakin. 65. Sagara pun langsung mendelik. Kau bilang apa barusan? Hah, cinta. Siapa bilang aku menikahi wanita itu karena cinta? Justru aku akan semakin mudah untuk menindasnya, dia aku nikahi hanya sebatas menjadi pengasuh untuk putriku. Sahutnya sengaja mencari alasan. 2. Ayolah Tuan, mengaku saja apa susahnya sih. Saya itu bukanlah anak kecil yang bisa dengan mudah Anda bodohi. Cek, kau jangan banyak omong John, pokoknya aku menikahinya karena demi misi balas dendamku yang belum sempat aku balas. Mendengar tuannya berucap seperti itu, John hanya bisa mendesah kasar. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Sagara terdiam. Tuan, hati-hati dengan ucapan Anda, terkadang mulut dan hati itu selalu tidak sinkron, persis seperti Anda saat ini, antara mulut Anda dan hati Anda, tidaklah sama. Saya sudah mengenal Tuan sedari dulu, jadi saya tahu semuanya. Jawabnya tidak mau kalah. Dan akhirnya John memutuskan untuk undur diri dan bergegas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sambil termenung, Sagara terus saja teringat dengan perkataan John yang barusan. Cinta. Aku mencintai wanita itu.
Ha, ha, ha. Mana mungkin aku mencintai wanita kampungan itu, kalau bukan demi menebus semua kesalahanku terhadap putri kecilku. Aku tidak akan sudi menikahi wanita itu, seorang wanita yang telah berani membentakku di depan umum, dan aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu, benar-benar kejadian yang sangat memalukan dan telah menjatuhkan harga diriku. Cakapnya bermonolog. Kemudian ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Rumah sakit. Hari ini Zara tidak masuk bekerja karena Akila tidak ingin jauh darinya. Beruntungnya Sagara sangat mengerti akan keadaan dirinya saat ini. Di saat mata terpejam pun, Lala tetap menggenggam erat tangan bundanya. Dewi yang melihatnya sendiri, bisa merasakan apa yang Lala rasakan. Mungkin Lala sudah pasrah dengan keadaannya saat ini. Lantas bagaimana dengan biaya operasinya Lala? Apa kau sudah mendapatkan pinjaman? Dewi merasa bersalah karena tidak bisa membantu Zara di saat situasi seperti ini. Wi, sebenarnya ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu. Jujur aku malu harus mengatakan semua ini padamu. Pasti kau akan beranggapan jika aku ini adalah wanita yang tidak tahu diri dan suka memanfaatkan orang lain. Ucapnya terlihat murung. Dewi menjadi bingung atas perkataan dari Zara, ia tidak habis pikir jika Zara akan mengatakan hal seperti itu. Menurutnya, Zara tidak pernah mengatakan hal semacam ini selama ia mengenalnya. 66. Kenapa kau mengatakan hal itu, Ra? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud dan tujuanmu mengatakan hal ini padaku. Jika kau sedang ada masalah ceritakanlah padaku. Siapa tahu aku bisa bantu. Ujarnya sambil menatap serius Zara. Kemudian Zara mencoba memindahkan tangan Akila yang saat ini berada dalam genggamannya, dan sepertinya Lala sudah tertidur pulas setelah meminum obat dari dokter. Sebenarnya aku ingin cerita padamu dari semalam Wi, tapi mengingat kamu harus bekerja lembur, akhirnya aku urungkan, dan sepertinya saat inilah waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. Ya sudah ayo cepat katakan apa yang telah terjadi Ra, aku jadi penasaran. Ucapnya mencoba mendekat ke arah Zara. Kemudian Zara berusaha sejenak untuk menenangkan dirinya, ia berpindah tempat duduk dan sedikit menjauh dari Akila, agar Akila tidak mendengar percakapannya dengan Dewi. Wi, jika seandainya aku menerima pinangan seorang laki-laki bukan berdasarkan karena cinta, tapi karena demi bisa menyelamatkan Akila, apakah keputusanku ini salah? Dan apakah aku pantas disebut sebagai wanita tidak tahu diri dan suka memanfaatkan orang lain? Cetusnya sedikit memelankan intonasi suaranya. Dewi sempat terkejut atas pertanyaan dari Zara. Maksudnya bagaimana Zara, Emeh? Apa ada seseorang yang melamarmu? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Zara pun mengangguk lalu tertunduk malu. Ya ampun Zara, ini beneran. Kamu tidak sedang bercanda kan? Tanyanya masih tidak percaya. Aku tidak sedang bercanda Wi, ini serius. Jawabnya sambil melihat ke arah tempat tidur, di mana Lala masih tertidur pulas. Lantas siapa pria itu? Eits. Tunggu dulu, jangan bilang pria itu adalah Tuan Sagara Mahendra. Zara pun mengangguk, sehingga membuat Dewi beranjak dari tempat duduknya. Apa? Ini betulan Ra? Kamu dan Tuan Sagara? Arkha sulit dipercaya. Dewi pun tanpa tersadar malah berteriak, untungnya suara teriakannya tidak begitu nyaring. Dewi, jangan kenceng-kenceng teriaknya, nanti Akila bisa terbangun. Tegurnya kepada Dewi. Ups, sorry Ra. Keceplosan, hi. Kau itu sedari dulu selalu saja bikin heboh. Kali ini Zara terang-terangan mengeluh atas sikap Dewi. Tapi sumpah Ra, kamu ini punya jampi-jampi apa sih? Kok bisa-bisanya bosmu yang tampan bin tajir melintir itu mau sama kamu? Sungguh tidak masuk di akal. Entahlah Wi, aku pun sampai saat ini masih tidak mempercayainya. Balasnya sambil termenung. Kemudian Dewi mencoba duduk di sebelah Zara, lalu sambil berbisik. Atau jangan bosmu yang tampan itu. 67.
Beneran naksir sama kamu, Ra? Kini malah giliran Zara yang tertawa. Kau jangan ngacowi, mana mungkin Tuan Sagara jatuh cinta terhadap seorang wanita miskin sepertiku. Aku ini bukanlah type-nya, dan menurutku, dia menikahiku hanya demi menebus rasa bersalahnya terhadap Maura. Dan aku merasa bahwa aku nantinya hanya akan dijadikan sebagai pengasuh untuk Maura. Jawabnya sangat yakin. Tapi cinta itu tidak pernah memandang status sosial ataupun fisik loh, Ra. Aku perhatikan cara Tuan Sagara memandangmu itu sangatlah berbeda, seperti tatapan pria yang sedang jatuh cinta. Cetusnya yang asal ceplos. Kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar, lalu Zara pun buru-buru membukanya dan pada saat pintu dibuka, betapa kagetnya dirinya. Tuan Saga, ucapnya terbata. 1. Bersambung. 68. Kabar baik untuk Maura dan Akila. Zara benar-benar tidak menyangka jika Tuan Sagara telah datang, namun beruntungnya Tuan Saga tidak datang seorang diri, rupanya Maura juga ada bersamanya. Boleh aku masuk? Maura juga boleh masuk ke dalam, Bun. Boleh dong Maura, pasti Lala senang bisa bertemu denganmu. Jawabnya sambil melempar senyum ke arah Maura. Kemudian Sagara dan Maura masuk ke dalam kamar pasien. Dewi yang merasa tidak enak, lebih memilih untuk pulang, karena ia harus bekerja lembur malam ini. Sebenarnya Zara ingin sekali Dewi terlepas dari jeratan dunia hitam yang telah membelenggunya. Kau beruntung sekali, Ra, semoga bos tampanmu itu bisa membahagiakanmu, aku hanya bisa berdoa yang terbaik untukmu. Gumamnya dalam hati. Suasana saat ini malah mendadak menjadi canggung, baik Zara dan juga Sagara. Kini keduanya malah saling diam membisu, untung ada Maura yang bisa mencairkan suasana. Oh iya Bun, kata Papa ada yang ingin Papa dan Bunda sampaikan kepadaku dan juga Lala, menangnya kalian mau menyampaikan apa kepadaku dan juga Lala. Tanyanya penuh selidik, sampai-sampai kedua matanya menyipit. Nanti ya Maura, nunggu Lala bangun dulu. Jawabnya sambil melirik ke arah Zara. Sedangkan Zara sendiri merasa kebingungan, sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Tuan Sagara kepada Maura dan juga Lala. Ada apa ini? Kenapa dari gelagat Tuan Sagara terlihat sangat mencurigakan? Ucapnya dalam hati. Selang 30 menit akhirnya Lala tersadar, ia terkejut saat melihat Maura sudah berada di sampingnya. Maura, ucap Lala. Lala, alhamdulillah akhirnya aku bisa bertemu lagi denganmu, bagaimana keadaanmu? Aku baik Maura. Jawabnya tersenyum. Oh iyalah, kebetulan kamu sudah bangun, kata Papa Saga dan Bunda Zara, ada hal penting yang ingin disampaikan kepada kita, kira-kira apa ialah? Kamu penasaran gak sih? Tanya Maura sambil melirik ke arah Saga dan juga Zara. Kemudian Sagara malah tersenyum renyah, lalu ia berusaha berpindah posisi duduknya, yakni berada di sebelah Zara, dan jaraknya pun hampir berdempetan. Zara yang merasa risih, ia mencoba bergeser ke samping, namun aksinya keburu dicegah oleh Sagara, ia malah sengaja menggenggam kedua tangan Zara di depan Maura dan juga Lala, otomatis mereka berdua terlihat bahagia. Tuan, bisakah Anda melepaskan tangan saya? Pintanya sambil menatap dengan lekat wajah pria yang sebentar lagi. 69. Akan menjadi suaminya. Anda jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Umpatnya dalam hati. 43. Anak-anak, inilah saatnya Papa dan Bunda Zara memberitahu langsung kepada kalian bahwa bulan depan, kita akan resmi menikah. Ucapnya dengan lantang. Mendengar papahnya berkata seperti itu, Maura sempat terkesima, ia sampai menutup mulutnya dengan kedua tangannya, karena tadinya ia ingin berteriak untuk meluapkan rasa bahagianya. Begitupun dengan Lala, wajahnya terlihat berseri-seri. La, kita tidak sedang bermimpi kan? Akhirnya aku dan kamu akan menjadi adik dan kakak, itu artinya nanti kita akan tinggal satu atap, aku bisa setiap saat bersamamu dan juga Bunda Zara. Ucapnya masih tidak percaya,
kini keduanya malah menangis bahagia. Zara tidak menyangka akan membuat dua gadis kecil di hadapannya bisa tersenyum sebahagia ini. Semoga keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan yang benar, ucapnya dalam hati. Sedangkan Saga, sesekali melihat ke arah Zara yang sedang asik memandangi Maura dan juga Aquila. La pun terus saja menggenggam dengan kuat kedua tangannya. Namun Zara pun tersadar jika saat ini Tuan Saga masih menggenggam kedua tangannya, dan ia mencoba berusaha untuk segera melepaskannya. Maaf Tuan, kita bukan muhrim, jadi Anda tidak bisa seenaknya menyentuh saya, cetusnya yang telah berhasil melepaskan kedua tangannya. Oh, maaf. Tapi kalau kau sudah menikah denganku nanti, kau tidak bisa mengatakan hal ini lagi, karena aku pun berhak atas dirimu, balasnya sembari menaikkan kedua alisnya. Dek. Sontak Zara pun langsung melotot ke arah Sagara, ia tidak menyangka jika Tuan Sagara akan berucap seperti itu padanya. Perusahaan Shailendra Group. Hari ini rencananya Sagara akan melangsungkan pertemuan bisnisnya dengan Tuan Barata, salah satu pemilik perusahaan otomotif terbesar di negeri ini. Tentunya ia tidak ingin membuang kesempatan emas ini, untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan miliknya, karena mimpi dari Sagara adalah menciptakan perusahaan besar dan menguasai industri di negeri ini. Menjelang makan siang, Sagara sudah ditunggu oleh Tuan Barata di sebuah restoran megah yang berada di dalam Hotel Cempaka, salah satu hotel bintang 5 milik Tuan Barata. Kehadirannya kali ini telah disambut hangat oleh Tuan Barata. Sagara yang hanya ditemani oleh John, merasa tersanjung atas penyambutannya kali ini. 70. Ternyata Tuan Sagara ini aslinya tidak menakutkan yang dibicarakan para pebisnis lain. Puji Tuan Barata. Sagara pun merasa tersanjung atas pujian dari Tuan Barata padanya. Anda ini bisa saja Tuan, aku ini bukanlah pria kejam yang menakutkan, tapi pria tampan dan penuh kasih sayang. Cakapnya sangat percaya diri, ia pun sambil membayangkan wajah Zara, kemudian Saga malah tersenyum tipis dengan wajahnya yang merona. 2. John dan Tuan Barata malah mengulum senyum mereka, atas sikap dari Sagara yang tidak seperti biasanya. Sepertinya Tuan sudah terserang virus cinta, baguslah, jadi tidak akan begitu merepotkan, cetusnya dalam hati. Melihat dari sikap Anda saat ini, sepertinya Anda sedang dilanda jatuh cinta, ujarnya menatap serius ke arah Saga. Jatuh cinta? Aku jatuh cinta hanya cukup dengan mendiang istriku saja Tuan, jawabnya mencoba mengelak. Tapi yang saya lihat, mulut dan hati Anda ini tidaklah sama, tidak apa-apa juga jika Anda jatuh cinta lagi Tuan Sagara. Kita sebagai seorang pria membutuhkan teman hidup sampai kita menua nanti. Apalagi Anda ini masih muda, buatlah diri Anda bahagia dengan memberikan kesempatan perasaan Anda untuk mencintai wanita lain, jadikan mendiang istri Anda sebagai kenangan dalam hidup Anda, bukan berarti Anda harus melupakannya. Ujarnya telah membuat Sagara menjadi diam termenung. 1. Seolah ingin menghindar, Sagara malah beralih dan membahas mengenai kerjasama perusahaan mereka. Dan pada akhirnya, kerjasama antara dua perusahaan raksasa ini mulai terjalin. Surat perjanjian kerjasama kini telah ditandatangani oleh keduanya. Lalu mereka membahas prospek perusahaan mereka untuk kedepannya. Kini keduanya saling berjabat tangan atas tercapainya kerjasama perusahaan mereka. Semoga kedepannya kerjasama kita akan tetap terus terjalin. Apakah Anda tahu mimpi dari mendiang papa Anda, Tuan? Dulu aku dan Tuan Shailendra adalah sahabat dekat yang tak bisa terpisahkan, akan tetapi telah terjadi salah faham antara aku dan juga mendiang papahmu, dan dalang dari semua ini adalah Handoko. Om Handoko memang tidak suka dengan papa sedari dulu, meskipun mereka adalah kakak beradik. Saya pun masih tidak tahu menenahu apa yang menyebabkan mendiang papahku berselisih dengannya, sampai akhirnya papah meninggal dunia. Kali ini Sagara masih diselimuti rasa penasarannya, mengapa mendiang papahnya bisa sampai berselisih dengan adik kandungnya sendiri. Saat Sagara memutuskan untuk segera mengakhiri pertemuannya dengan Tuan Barata,
tiba-tiba muncul seorang pria yang sangat dikenal oleh Saga. Akhirnya kita bertemu lagi Sagara Mahendra, putra tunggal dari mendiang Tuan Shailendra yang tamak dan serakah. Cetusnya dengan sengaja, seolah dirinya menginginkan Sagara terpancing emosi atas perkataannya. "Robin, jangan kurang ajar kau," bentak Sagara. Ha, ha, ha. Sepupuku yang satu ini, tidak pernah sadar akan kelakuan bejat mendiang papahnya sendiri, sungguh. 71. Miris. Singgung kembali Robin. Sagara pun akhirnya terpancing emosi oleh sikap Robin yang semakin menjadi-jadi. "Anda lihat kan Tuan Barata, kelakuan ayah dan anak sama-sama menyebalkan, apakah Anda masih mau bekerja sama dengan manusia seperti ini?" Perkataan dari Robin benar-benar membuat Sagara tidak bisa mengontrol lagi emosinya, kedua tangannya pun ia kepalkan, lalu Sagara segera menghampiri Robin dengan emosi yang sudah membuncah. Baf! Akhirnya Sagara meninju perut Robin hingga ia jatuh tersungkur. "Dasar bedebah kau Robin, sampai kapan kau dan papahmu itu terus menyebar fitnah terhadap mendiang papahku?" Bentaknya dengan dadanya yang naik turun karena telah menumpahkan segala kekesalannya, lalu John mendekat ke arah tuannya. "Kendalikan emosi Anda Tuan, Anda jangan mudah terpancing dengan mulut sampah Tuan Robin." "Diam kau John, kau masih saja setia menjadi anjing penjaganya, cuy." Kali ini Robin benar-benar bernyali besar mengatai John dengan sebutan seperti itu. Sedangkan Tuan Barata lebih memilih untuk pergi, karena ia tidak ingin ikut campur masalah antara satu keluarga yang selalu bertikai tiada habisnya. "Ayo Tuan, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini, nanti lama-lama Anda bisa muntah melihat tampang menjijikan pria itu," ucapnya sengaja menyindir Robin. Sagara pun mengikuti usul dari John, akhirnya ia memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Robin seorang diri di dalam restoran. "Kurang aja, akan aku balas semua perbuatan papahmu dan juga dirimu Sagara Mahendra, aku tidak akan pernah membiarkan kau hidup bahagia," camkan itu. Batinnya sangat murka. 5. Bersambung. POV, Robin Handoko. 72. Operasi transplantasi Aquila. 2 minggu berlalu begitu cepat, tanpa terasa 2 minggu lagi Sagara dan Zara akan melangsungkan pernikahan. Zara yang masih aktif bekerja di perusahaan Shailendra, diperintahkan oleh Sagara untuk tidak aktif lagi bekerja sebagai karyawannya, apalagi lusa adalah jadwal operasi transplantasi ginjalnya Aquila. Meskipun berat, tapi kali ini Zara harus mengikuti perintah dari calon suaminya. "Istirahatlah, jangan terlalu capek," ucapnya sambil memandangi Zara, kini keduanya masih berada dalam satu mobil. "Baik Tuan, sebelumnya terima kasih sudah repot-repot mengantar saya sampai sini," jawabnya tertunduk malu. Entah ada angin apa atau bisa juga karena terbawa suasana, tiba-tiba saja Sagara mencium pucuk kepala Zara yang masih tertunduk malu. Zara pun tidak menyangka jika calon suaminya akan melakukan hal ini padanya, sedangkan Sagara langsung memalingkan wajahnya dan enggan untuk melihat wajah Zara yang sedang menatap heran padanya. "Cepatlah keluar, aku masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan," ujarnya seolah mengusir Zara. Dengan segera Zara pun akhirnya keluar dari dalam mobil, dan mobil pun pergi begitu saja. "Dasar manusia aneh, seenaknya saja bertindak, harusnya aku yang bersikap seperti tadi, tapi kau malah seenaknya mengusirku," cek. "Apakah semua pria arogan bersikap seperti itu terhadap semua wanita?" ucapnya bermonolog. Kini Zara masih saja memandangi jalan, di mana mobil milik Sagara sudah tidak terlihat olehnya. Dengan segera ia pergi menuju rumahnya Dewi. Setibanya di depan rumah, rupanya Dika datang menghampirinya dan menunjukkan wajah yang masam terhadap Zara. "Mbak Zara, apakah yang telah dikatakan oleh Mbak Dewi itu benar?" tanyanya cukup ketus. Kemudian Zara malah mengerutkan kedua alisnya. "Maksudnya apa ya Mas Dika? Saya tidak paham dengan pertanyaanmu itu," kata Mbak Dewi,
kamu sebentar lagi mau menikah dengan pria yang tempo hari pernah datang ke sini, apa itu benar? Percakapan antara Zara dan Dika telah mengundang para tetangga hingga ada beberapa yang datang untuk sekedar menjadi penonton, karena sebenarnya mereka cukup penasaran atas hubungan Zara dengan pria kaya yang pernah datang ke tempat ini. Zara sempat kesal terhadap Dika, karena telah menanyakan masalah pribadinya dalam keadaan yang tidak tepat dan kesannya kurang pantas, ditambah Dika sepertinya memang sengaja menanyakannya dengan suara yang cukup lantang agar bisa didengar oleh banyak orang, terutama para tetangganya yang super kepo. Empok Surti yang melihat kejadian ini secara langsung menjadi tidak enak terhadap Zara, ia pun bergegas menghampiri putranya. 73. Aduh Dika, kamu ngapain sih menanyakan masalah pribadi Mbak Zara kayak gini? Apa kamu tidak bisa memelankan suaramu? Protesnya sembari menarik tangan putranya agar segera ikut pergi bersamanya. Sebentar Bu, aku hanya ingin memastikan saja dengan omongan Mbak Dewi. Cetusnya bersikukuh. Akhirnya Zara pun menjawab pertanyaan dari Dika, agar Dika bisa segera bungkam. Lama-kelamaan Zara semakin kesal akan sikap Dika yang akhir-akhir ini selalu menginterogasi dirinya, dan selalu banyak bertanya. Dika juga terlalu banyak mengatur dirinya, padahal status mereka hanyalah sebatas teman. Lia, memang yang dikatakan oleh Dewi itu adalah benar adanya, 2 minggu lagi aku akan segera menikah dengan Tuan Sagara Mahendra, apakah kamu puas Mas Dika? Apakah masih ada yang mau kamu tanyakan lagi padaku? Jawabnya cukup geram, kali ini Zara sengaja menjawabnya dengan suara yang cukup lantang, sehingga para tetangganya yang super kepo bisa mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri. Dan setelah tahu Zara akan menikah, Dika pun bergegas pergi begitu saja, hatinya benar-benar telah hancur berkeping-keping, kini sudah tidak ada lagi harapan dirinya untuk bisa memiliki Zara. Para tetangga yang sempat menguping percakapan mereka pun memutuskan untuk membubarkan diri. Sambil menghela nafasnya, Zara bergegas masuk ke dalam rumah, dilihatnya Dewi masih berada di dalam kamar mandi sedangkan Akila sedang berbaring di atas tempat tidur. Saat mengetahui bundanya datang, Lala segera menyambutnya dengan sukacita meskipun saat ini posisi Lala tidak bisa berjalan secara normal akibat sakit yang dideritanya, telah membuat kondisi tubuhnya melemah. Lala, bagaimana kabarmu hari ini nak? Tanyanya sambil menghampiri Lala di atas tempat tidur. Alhamdulillah baik Bun, oh iya Bun tadi Maura datang ke sini bersama Suster Mira, dan Maura membelikan aku pensil warna dan buku gambar baru untukku, bagus tidak Bun? Ucapnya sambil memperlihatkan buku gambar dan pensil warna dari Maura. Wah bagusnya, pasti kamu senang sekali ya La. Lia Bun, aku jadi semangat lagi untuk menggambar. Kemudian Zara segera memeluk tubuh mungil putrinya, lalu mengecup pucuk kepalanya. Keesokan harinya, kini Zara dan Akila sudah berada di rumah sakit, tidak lupa Dewi pun ikut mengantarnya ke sana. Zara tampak gugup dan gelisah, ia takut dengan operasi yang akan dijalani oleh Akila besok pagi, hanya doa yang selalu ia panjatkan untuk kesembuhan Akila. Wih, kenapa aku menjadi gugup dan tegang seperti ini? Kali ini Zara sampai mengeluarkan keringat dingin. Lalu Dewi mencoba untuk menenangkan Zara. Ra, kita berdoa saja, semoga besok operasinya berjalan dengan lancar. Ucapnya meyakinkan Zara. Akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba, semalaman suntuk Zara tidak bisa memejamkan kedua bola matanya, ia terus berzikir serta berdoa untuk kelancaran operasinya Lala, wajahnya pun sampai terlihat pucat. 74. Zara sempat merasakan ketegangan ketika Dewi tidak kunjung datang, karena kemarin Dewi sudah berjanji akan menemani dirinya di ruang tunggu operasi, dan kini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, sedangkan operasi akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi. Zara terus saja menguatkan Lala, agar bisa tenang, dan rupanya Lala jauh lebih tenang daripada bundanya, dan sepertinya Lala sudah pasrah, apapun yang terjadi padanya, ia akan berusaha untuk tetap tegar di depan ibunya. Bun,
Lala pasti baik-baik saja. Bunda jangan tegang dan panik ya. Tuh Bunda lihat sendiri bagaimana aku sekarang, jauh lebih tenang daripada Bunda. Lala pun melempar senyum ke arah bundanya. Lalu Zara buru-buru memeluknya dengan sangat erat. Tes. Air matanya kembali menetes, ia sudah tidak bisa untuk menahannya, lalu Lala mengusap air mata ibunya yang terus berjatuhan dengan ibu jarinya. Aku pasti baik-baik saja Bunda, jangan bersedih ya, aku sayang sama Bunda. Ujarnya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dari relung hatinya yang paling dalam, sebenarnya Lala merasakan takut yang sangat hebat, tapi itu semua ia sembunyikan di depan bundanya. Lala hanya ingin selalu melihat bundanya tersenyum bahagia. Tidak lama kemudian dokter yang biasa menangani Lala yakni Dr. Zidan, kini ia datang bersama dengan seseorang yang sepertinya satu profesi dengannya. Perkenalkan Nyonya Zara, ini adalah Dr. Chen dari Singapura. Beliau adalah dokter spesialis ginjal yang sengaja didatangkan langsung oleh Tuan Sagara. Zara langsung tercekat saat mendengar nama Sagara. Benarkah dokter? Tanyanya tidak percaya. Betul sekali Nyonya, apalagi Nyonya Jelita adalah pemilik saham 50% di rumah sakit ini, otomatis Tuan Sagara memiliki wewenang untuk membawa Dr. Chen dari rumah sakit di Singapura untuk melakukan tindakan operasi transplantasi ginjal terhadap putri Anda, dan Anda juga jangan khawatir, karena Dr. Chen adalah dokter terbaik di Asia. Zara pun sampai menangis haru, entah ia harus mengucapkan kata apa kepada Tuan Sagara, karena ia telah melakukan hal sebesar ini, sungguh masih sulit untuk ia percaya. Kemudian Sagara pun datang dan langsung menghampiri Dr. Chen, kini keduanya mengobrol cukup akrab, Zara terus saja menatap kagum pria yang nantinya akan menjadi suaminya, meskipun hanya selama 1 tahun saja. Selesai mengobrol dengan Dr. Chen, Sagara bergegas mendekat ke arah Zara yang sedari tadi terus memandanginya, namun Zara tersadar dan langsung menundukkan kepalanya saat Sagara menuju ke arahnya. Sagara sengaja berdehem, karena ia menyadari jika sedari tadi Zara terus memperhatikan dirinya. Perasaannya pun menjadi berbunga-bunga. Sebaiknya kita menunggu di luar, bukankah jadwal operasinya akan dimulai sebentar lagi? Tanyanya kepada Zara yang masih diam mematung di ruang perawatan sementara pasien, sebelum melakukan tindakan operasi. 75. Lalu Sagara menarik lembut tangan Zara kemudian menggenggamnya dengan erat. Tuan. Ucapnya terbata, kemudian ia memberanikan diri untuk menatap calon suaminya. Sebaiknya kita menunggu di ruang tunggu operasi. Ajaknya. Kemudian Zara mengangguk dan mengikuti ajakan dari Sagara. Kini keduanya duduk bersebelahan sambil memandang ke arah pintu ruang operasi, di mana lampu di atas pintu sudah berubah menjadi berwarna merah, yang artinya tindakan operasi terhadap Lala sudah dimulai. Zara terus saja memanjatkan doa serta zikir untuk kelancaran operasinya Lala. 2. Saga terus saja memperhatikan Zara. Terlihat begitu jelas wajah wanita di sampingnya begitu pucat. Lambat laun Zara mulai menguap dan kelelahan setelah semalaman suntuk ia tidak tertidur, Saga kini mulai menggeser tempat duduknya agar posisinya bisa lebih dekat, dan benar saja, tanpa Zara sadari, ia malah menyandarkan kepalanya tepat di bahu Sagara, Saga pun tersenyum dibuatnya, debaran jantungnya kini mulai tidak beraturan. Lalu Sagara berusaha mengatur nafasnya agar jauh lebih relaks. Kemudian ia mulai memberanikan diri untuk merangkul bahunya Zara, dan Zara pun merasa nyaman tertidur dengan posisi seperti itu. 23. Kini Saga bisa melihat wajah cantik Zara dengan jarak yang sangat dekat. Lah sampai menelan saliva-nya, dan keringat dingin mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Sudah sekian lamanya ia tidak pernah dekat dengan wanita lain, selain mendiang istrinya sendiri, dan kejadian itu pun sudah berlangsung 6 tahun yang lalu, sungguh bukan waktu yang sebentar. Aish, kenapa aku jadi tegang begini? Arhe sial, umpatnya dalam hati. 6. Bersambung. 76. Kejutan untuk Zara.
Hampir 2 jam lebih operasi masih terus saja berjalan. Sedangkan Sagara begitu puasnya karena bisa memandang wanita yang telah menggetarkan hatinya dengan waktu yang cukup lama. Dan lambat laun Zara mulai terbangun dari tidurnya yang lelap. Saat Zara mulai mengucek kedua matanya, ia sampai terperanjat karena terkejut dengan apa yang telah terjadi padanya. Bagaimana tidak, saat ini dirinya sedang bersandar di bahu seorang pria yang belum sah menjadi suaminya. Astagfirullah, maafkan saya Tuan. Ucapnya terbata kemudian ia langsung menjaga jarak dengan calon suaminya. Sedangkan Sagara terlihat kikuk sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dan Zara memutuskan bergegas pergi menuju kamar mandi untuk sekedar mencuci wajahnya agar tidak mengantuk. Setelah keluar dari dalam kamar mandi, Zara tidak menemukan Sagara di sana, ia pun sampai celingak-celinguk mencari keberadaannya. Loh, kemana perginya Tuan Saga? Batinnya merasa cemas. Kini Zara memilih untuk kembali duduk di tempat semula, ia pun sempat berpikir jika Tuan Saga kembali ke kantor karena ada urusan pekerjaan, Zara sendiri tidak mau berburuk sangka padanya. Selang 15 menit kemudian, Zara cukup terkejut saat Sagara datang dengan membawa tote bag dan di dalamnya terdapat berbagai macam makanan. Ambil dan makanlah, sepertinya kau belum sarapan. Ujarnya sambil memberikan sebungkus roti sandwich dan 1 kotak susu. Karena meremang sedari tadi Zara sudah merasakan perutnya yang mulai keroncongan, tanpa berpikir panjang ia pun meraihnya. Terima kasih Tuan. Ucapnya sembari melempar senyum. Sagara pun membalas senyuman tersebut, lalu keduanya duduk bersebelahan sambil menikmati makanan tersebut. Akhirnya operasi transplantasi ginjal telah selesai, dan dokter menyatakan jika operasinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Zara yang mendengar hal itu, merasakan bahagia yang luar biasa, sampai-sampai secara refleks ia hampir saja memeluk Saga, namun keburu tersadar, sedangkan Sagara yang sudah kegirangan karena akan mendapatkan pelukan dari Zara kini kembali merajuk karena Zara tidak jadi memeluknya. 3. Awas saja nanti setelah aku resmi menjadi suamimu, setiap saat kau akan aku peluk dan tidak akan pernah aku lepaskan. Batin ia bersungguh-sungguh. 3. 2 hari pasca operasi, akhirnya kondisi Akila berangsur membaik. Hanya saja dirinya masih terbaring lemah di atas tempat tidur. 77. Zara kini ditemani oleh Dewi, setelah 2 hari yang lalu ia seharian ditemani oleh Tuan Sagara. Zara sempat kesal terhadap Dewi karena ia tak kunjung datang ke rumah sakit. Maafkan aku Ra, aku melakukan hal itu karena terpaksa, ini semua atas perintah calon suamimu, agar dirinya bisa menemani dirimu tanpa adanya pengganggu. Bahagianya dirimu telah dicintai sebesar itu oleh seorang pria kaya raya, mimpi apa kamu Ra, bisa dapat duren, duda keren. Ucapnya dalam hati. 9. Hari ini Maura dan juga Nyonya Jelita berencana untuk menjenguk Akila di rumah sakit. Maura sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Akila, ia pun membawa banyak makanan untuk ia berikan kepada Akila. Nyonya Jelita hanya bisa menggeleng melihat tingkah laku cucunya yang seperti itu. Setibanya di rumah sakit, mereka sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Akila. Maura sempat bercanda gurau dengan Lala. Kehadiran Maura benar-benar telah membuat Lala kembali ceria. Menjelang sore, Maura dan Nyonya Jelita memutuskan untuk segera pulang. Zara, persiapkan diri kamu sebaik mungkin, karena sebentar lagi kau akan menikah dengan putraku, otomatis kau nanti akan tinggal bersama di kediaman Shailendra. Jaga kondisi kamu juga, karena aku akan menyiapkan pesta pernikahan yang megah untuk kalian berdua. Perkataan dari Nyonya Jelita membuat Zara sampai tercekat. Tapi maaf Nyonya, saya sudah berpesan terhadap Tuan Sagara, kalau kita nanti menikah akan diadakan secara sederhana. Jawabnya menatap serius wajah calon mertuanya tersebut. Ya, memang Sagara kemarin bilangnya begitu, tapi aku tidak mau, dan kalian berdua harus merayakan hari pernikahan kalian secara besar-besaran,
biar seluruh negeri ini tahu bahwa putraku sudah menikah lagi dan tidak ada wanita di luaran sana yang akan mencoba untuk merayunya. Faham kamu, Zara? Balasnya secara tegas. Zara pun mengangguk patuh, ia sepertinya tidak bisa berbuat apapun mengenai hal ini. Setelah kepergian Nyonya Jelita dan Maura, kini datanglah Pak John seorang diri. Permisi Nyonya, saya diutus oleh Tuan Sagara untuk menjemput Anda, dan Tuan sudah menunggu Anda di sana. Perintahnya malah membuat Zara bingung. Memangnya Tuan Sagara mau mengajakku kemana? Pokoknya saya tidak diizinkan untuk memberitahu kepada Anda, dan Anda tidak boleh menolaknya, ini adalah perintah. Tegasnya, kemudian membungkuk. Ya sudah Ra, kamu pergi dulu di sana, barangkali calon suamimu itu ingin mengatakan hal yang sangat penting, kamu tidak usah khawatir, di sini ada aku yang akan menjaga Lala, kebetulan hari ini aku off. Zara merasa lega atas perkataan dari Dewi, ia pun akhirnya mengikuti perintah dari Tuan Saga. Selama dalam perjalanan, Zara sempat termenung dengan rencana pernikahannya yang akan diadakan kurang lebih 12 hari lagi. La sendiri menjadi semakin cemas dan juga gugup, apalagi ini adalah pernikahan keduanya, setelah pernikahan pertamanya yang telah kandas. Zara sebenarnya sudah tidak ingin menikah lagi, ia hanya ingin fokus bekerja dan membesarkan Achilles seorang diri, namun sayangnya takdir telah berkata lain, hingga membawanya. 78. Kembali ke dalam pernikahan.